Bambu, sebuah tanaman dengan rongga dan ruas di batangnya. Berbicara bambu tidak bisa lepas dari Indonesia, dari bambu runcing sampai saung bambu. Tanaman ini menjadi saksi bisu budaya dan sejarah Indonesia, khususnya masyarakat Sunda. Pada mitologi masyarakat Sunda, bambu atau awi adalah ilmu asal mula kehidupan orang Sunda, hingga muncul falsafah bahwa peradaban Sunda adalah peradaban awi. Pada masanya, bambu dianggap sebagai pengiring yang selalu ada semenjak lahir sampai kematian. Bagaimana dengan bambu dan masyarakat Sunda yang sekarang? Perkenalkan, Yogi Ogama, seorang arsitektur asli Sunda yang selalu mengangkat kearifan lokal pada karyanya. Salah satu karyanya adalah rancangan Gedung Lembur Awi, atau yang dikenal sebagai Gedung Rektorat Universitas Pajajaran. Unpad itu kan Sunda sekali gitu kan. Unpad tuh benar-benar jati diri Jawa Barat tuh ada sebagian ada di Unpad gitu. Tapi saya tuh sudah jenuh dengan bangunan-bangunan Sunda yang kayak di kompleks Jatinangor kan semua jualan apa kayak gitu tuh sebenarnya. Ini rektorat tuh harus beda sendiri gitu kan. Jangan sampai mereka sama dengan bangunan-bangunan lain dengan bangunan fakultas atau bangunan jurusan yang itu gitu kan. Nah, ya saya coba gali, akhirnya saya dengan teman-teman itu menemukan oke, kita cari ya sesuatu yang lebih membumi dengan masyarakat Sunda. Ya ketemu lah tadi Awi itu gitu kan. Ya kita menginginkan ya si rektorat itu jadi sebenarnya di kebun awi besar gitu yang dibeli oleh ring cincin itu, yaitu jadi kantor rektoratnya itu gitu kan. Karena itu lebih ke arah sana aja. Sejarahnya seperti itu ya gitu kan. Sebetulnya kenapa bambu, karena bambu itu sangat dekat sekali dengan keseharian masyarakat Sunda gitu kan. Yaitu kita coba membangkitkan lagi, mungkin untuk sebagian masyarakat Sunda itu romantisme kebun bambu itu sangat-sangat mengakar gitu kan. Itu juga terbukti dari beberapa peribahasa atau bahasa misalnya bahasa Sunda itu kan yang mengandung unsur bambu, dan juga ada bambu itu pembentuk dari budaya Sunda itu sendiri gitu kan. Mereka menggunakan bambu sebagai bahan untuk rumah, bahan untuk peralatan pertanian, sampai alat musik gitu kan. Nah itu saja sih kenapa saya memakai konsep bambu sebagai inspirasi dari bangunan rektorat Unpad itu sendiri. Suatu rancangan arsitektur tidak hanya mementingkan sisi estetika, namun harus memiliki arti dan bersinergi dengan lingkungan. Lembur Awi adalah bukti bahwa budaya bisa melebur dengan modernisme dan bersinergi dengan lingkungan. Peleburan budaya bambu tidak hanya terjadi di arsitektur, tetapi juga di dunia musik. Jika kita hanya lumrah bawa bambu untuk angklung dan suling, maka pabrik bambu siap mematahkannya. Mengusung etnik eksperimental dengan memadukan instrumen bambu dan musik barat dalam beragam gaya Nusantara, pabrik bambu memanjakan pendengarnya dengan aksi panggung yang lincah dan alunan nada yang menarik. Hai, kami dari Pabrik Bambu. Awal terbentuknya ketika kawan-kawan STSI, dulu masih namanya STSI, mengadakan acara Thanks to Moonlight, itu perpisahan salah satu gedung kesenian di kampus STSI. Terus setiap himpunannya diminta untuk pengisi acara memberikan persembahan Melayu, Dangdut pernah. dangdut. Lagu religi. Iya pernah. Semua masuk kalau Semuanya masuk. Ada dua yang gak masuk, 3. Hardcore, punk itu belum coba kita masukin. Green. Iya, yang kayak gitu. Melodik nanti. Ya doakanlah pemingsunnya Pabrik Bambu kita coba memasukkan hal yang seperti gitu. Ke DWP-DWP-an ada. DP Ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan memasukkan genre yang seperti itu. Mungkin orang lain kalau misalkan lihat ada alat kolaborasi, misalkan alat tradisi sama alat barat disatuin, mereka pasti nyangkanya wah pastilah genrenya gak bakal jauh kayak gitu kan. Nah yang kayak gitulah ya, intinya seperti kayak gitu. Ketika kita coba tampilin karya teman-teman,
ya mereka kaget, mereka kira nggak bakalan kayak yang biasa-biasa. Maksudnya biasa tuh yang udah biasa mereka lihat sama dengar gitu. Sebenarnya sih filosofinya kalau yang kita pelajari ya dari perkuliahan memang orang Sunda mah nggak bisa dipisahin dari bambu. Itu kan misalkan baru lahir dulu mah kan buat Hari-hari. buat potong hari sampai apa namanya keranda atau gimana kan kayak gitu. Terus buat minum kayak aliran air pakai bambu. Banyak banget sampai dijadiin makanan. Banyak hal yang memang dipandang biasa aja gitu, maksudnya ya bambu kayak kadang-kadang dipakai buat kalau tukang bangunan kan nyusun terus dia bisa naik ke atas gitu. Itu kalau misalkan memang dilihat dari sisi yang lain ternyata luar biasa gitu, sampai mungkin di luar negeri mah udah banyak penelitian tentang bambu. Realitanya kan banyak anak muda yang gengsi, bahkan gengsi untuk bicara pakai bahasa daerah. Ya sebenarnya janganlah. Ya tunjukin aja jati diri ya. Mau terlepas di suku manapun, ya kita manusia. Sebenarnya ya budaya kita lebih kaya kan dibanding budaya luar. Kebanyakan mungkin kalau anak muda sekarang, ngapain sih itu main musik tradisi atau kolaborasi, gengsi lah dan apalah gitu. Mending band-bandan kan asik tuh, distorsi apa dan lain-lain. Padahal sebenarnya justru lebih kaya yang musik tradisi. Soalnya kalau misalkan kita belajar musik tradisi mungkin nanti lama-lama nagih kan, nggak tradisi kita aja yang dikuasain, tradisi kita udah dikuasain pasti haus kan, belajar mungkin ke tradisi sebelah dulu, ke Jawa, ke Jakarta, Sumatera dan lain-lain. Lama-lama kan meluas, jatuhnya nanti jadi buat musik mungkin. Cari keunikan lah ya, intinya gitu. Cari keunikan, pesennya yaitu kalau bukan kita siapa lagi? Itu aja sih. Jawaban paling ngena cepatnya. Cepatnya sih. Terima kasih udah mau ngeliput kita, ngepoin kita latihan. Ya terima kasih. Sampai jumpa di panggung selanjutnya atau di kegiatan selanjutnya. Ini dari Pabrik Bambu. Begitulah bambu dan masyarakat Sunda. Warisan karya budaya luhur yang ikatannya selalu ada, sulit dipisahkan dan tak tergerus oleh zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan kreasikan budaya di sekitar kita.